Halo, saya Pengamat Militer kembali bersama Mesin Perang Channel. Pada pameran pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan di Brazil, Turki tidak hanya memboyong perusahaan FNSS saja, namun juga Otokar. Sama-sama memamerkan tank medium, Otokar menawarkan tank Tulpar untuk Angkatan Darat Brasil, serta Angkatan Darat negara Amerika Selatan lainnya. Pameran alutsista bertajuk LAAD Defense and Security Exhibition 2025 yang dilaksanakan pada 1 hingga 4 April 2025, Otokar, sebuah perusahaan kendaraan lapis baja asal Turki, memboyong tank medium Tulpar. Tulpar yang diborong Otokar ini menarik minat Brasil untuk memodernisasi alutsista angkatan daratnya, di mana sejumlah kendaraan tempur yang dioperasikan sudah berumur tua. Salah satu teknologi yang ada pada medium tank Tulpar yang menarik Brasil yakni integrasi turret Hitvax Mk2 yang secara signifikan meningkatkan daya tembaknya, yang melengkapi kendaraan dengan meriam laras halus L45 120 mm yang dapat menembakkan jenis amunisi NATO standar termasuk peluru APFSDS, T, dan HIT MPT. Selain daya tembak, turret Hitvax Mk2 menghadirkan kemampuan pengendalian tembakan mutakhir dan sistem penargetan canggih yang memastikan akurasi tinggi, bahkan saat menembak sambil bergerak. Dikembangkan oleh Leonardo, turret ini dilengkapi sensor modern, pencitraan thermal, dan pelindungan balistik yang melengkapi sistem lapis baja modular Tulpar yang dirancang untuk perlindungan superior terhadap ancaman balistik dan ranjau. Angkatan Darat Brasil saat ini tengah fokus modernisasi kendaraan lapis bajanya, di mana modernisasi tersebut dengan penggantian tank tempur utama Leopard 1 dan pengangkut personil lapis baja M113 yang sudah tua. Pada konferensi kendaraan lapis baja internasional atau IAF 2025 yang diadakan di Vanburg pada bulan Januari lalu, Jenderal Herz Pires, Komandan Komando Militer Selatan, mengungkapkan perlunya platform masa depan yang menawarkan tingkat kesamaan yang tinggi. Maka dari itu, proyek penggantian tank tempur utama Brasil dijadwalkan akan mulai sekitar tahun 2028, dan proyek tersebut mencakup subprogram untuk penerapan kendaraan tempur infanteri baru dengan area yang sangat cocok dengan Tulpar. Di sisi lain, minat Brasil pada Tulpar dibarengi oleh Otokar yang siap memberikan transfer teknologi dan kemitraan produksi lokal sejalan dengan tujuan industri dan strategis Brasil. Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan mencari kolaborasi jangka panjang di Amerika Selatan, yang artinya jika Brasil mengakuisisi Tulpar dalam jumlah besar, maka bukan tidak mungkin Otokar akan menjadikan Brasil sebagai pusat produksi tank Tulpar untuk pemenuhan pasar Amerika Selatan. Tulpar sendiri dikembangkan oleh Otokar yang merupakan salah satu perusahaan Turki yang diperuntukkan untuk menggeser pasukan ke garis depan dengan aman. Prototipe pertama Tulpar diluncurkan pada gelaran pameran IDEF 2015 di Istanbul, Turki. Tank medium Tulpar memiliki panjang 7,2 meter, lebar 3,4 meter, dan tinggi mencapai 2,6 meter. Dan medium tank ini dapat diawaki dengan 3 kru, yakni komandan, penembak, dan pengemudi. Dibekali mesin pabrikan Scania DSI 14 dan 16, Rampur ini dapat melaju dengan kecepatan 70 km per jam, serta memiliki daya jelajah mencapai 600 km. Tulpar dapat tahan terhadap senjata ringan, namun lapis baja pada Otokar dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap proyektil 25 mm. Tulpar memiliki fitur armor modular sehingga memungkinkan unit pemeliharaan dengan cepat mengganti panel lapis baja yang rusak, dan tank ini mudah diupgrade untuk perlindungan tambahan terhadap proyektil kaliber lebih tinggi. Baru-baru ini, Otokar memasang turret 120 mm Leonardo Hitvax Mk2 ke medium tank Tulpar yang menawarkan keunggulan daya tembak yang signifikan dibandingkan dengan meriam 105 mm. Dengan meriam 120 mm buatan Leonardo ini, Tulpar dapat menembakkan berbagai amunisi standar NATO. Kemudian, dek atas Tulpar dirancang lebih dari mampu menahan bobot meriam yang beratnya sekitar 7,5 ton.